Hingga kini tinggal Bacapres Prabowo Subianto yang belum mengumumkan siapa bacawa pres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Apalagi yang masih ditunggu Prabowo. Prabowo juga enggan menjawab ketika ditanya apakah sosok bacawa pres yang mendampinginya adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Dua pasangan capres dan cawapres resmi mendaftar ke KPU kemarin. Dan kita tinggal menunggu apakah Koalisi Indonesia Maju jadi positif atau tidak mendaftarkan pasangan capres-cawapresnya. Hingga hari ini pendaftaran kemarin nih, mereka belum juga menentukan siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun depan itu. Sedangkan dua pasang capres-cawapres yang telah mendaftar banyak disorot menjadi pertarungan perebutan suara Nahdliyin. Tapi benarkah begitu? Coba kita lihat faktanya. Pasangan yang pertama. Yang pertama kali yang mendaftar tiba di KPU yakni Pak Anies dan Caimin. Mereka berasal dari koalisi perubahan dengan pengusung Nasdem, PKS, dan PKB. Tidak ada yang meragukan keduanya Nahdliyin tulen. Hanya saja dalam perjalanan politik mereka, dalam kehidupan kenegaraan, tidak terlihat mempresentasikan atau menjaga marwah ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa begitu? Di Pilkada 2017, Pak Anies yang menjadi calon gubernur justru malah terlihat bergandengan tangan dengan kelompok yang hobi menggerus identitas. Atau kita mengenal politik identitas. Entah itu FPI, entah itu HTI, entah itu GNPF, 212, dan yang lainnya. Bahkan dalam NU dikenal ajaran untuk memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Apa itu? Lebih mengedepankan persaudaraan. Baik persaudaraan dengan sesama muslim, persaudaraan dengan sesama manusia sebangsa, dan persaudaraan dalam kemanusiaan. Perbedaan tidak boleh ditonjol-tonjolkan. Karena perbedaan itu rahmat. Dan anggapan ini terus diingat oleh jamaah NU. Malah juga banyak nih warga. Jika karir politik Anies sudah tercoreng, dirinya mengizinkan bibit-bibit perpecahan masuk ke dalam kepentingannya. Yang penting terpilih menjadi gubernur Jakarta pada waktu itu. Sedangkan Caimin, kita tahu, memang kendali PKB. Dengan cara merebut dari ulama yang dihormati Nahdliyin, yakni Gus Dur. Bahkan efeknya sampai saat ini, hubungan Caimin dengan keluarga presiden keempat Indonesia itu belum pulih. Sehingga menyebut keduanya sebagai representasi NU dalam peta politik nasional, jelas keliru itu. Bahwa benar nih, memang benar keduanya itu Nahdliyin. Pak Anies dan Pak Caimin itu Nahdliyin. Menganut 4 mazhab, tapi sebatas di kehidupan pribadi keagamaan. Ideologi aswaja tidak dijalankan di kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik maupun kehidupan lainnya. Mari kita bandingkan dengan pasangan capres-cawapres yang kemarin mendaftar ke KPU setelah pasangan Amin. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Memang tidak begitu dikenal dalam struktural NU. Jangan salah. Itu lantas menafikan keduanya bukan Nahdliyin. Merupakan pandangan yang keliru. Bu Atiqah, istri Pak Ganjar itu loh, adalah cucu Kiai Haji Hisam Karim, ulama besar Karanganyar, Kebumen, pendiri pondok pesantren Riyadus Solihin Kalijaran katanya. Nih, bahkan ini setelah Ibu Megawati mengumumkan kalau Pak Mahfud menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo,
ada seorang tokoh besar nih dari Madura, Pak Haji Rawi. Beliau adalah ketua Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA. Tiba-tiba langsung beralih dukungan. Langsung mengalihkan dukungan ke Pak Ganjar Pranowo. Beliau menyampaikan begini nih. Orang Madura, itu kalau ada satu punya kerepotan, ya harus repot semua. Artinya harus didukung. Itu tokoh Madura yang disampaikan Pak Haji Rawi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nih. Hingga saat ini loh, keluarga besar Bu Atiko itu pengasuh beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah. Sementara Pak Ganjar, walaupun bukan berasal dari santri, beliau memelihara hubungan baik dengan ulama besar, baik di Jawa Tengah, DIY maupun kota lainnya. Bahkan selama menjabat gubernur, Pak Ganjar rutin menggelar sholawatan bersama Habib Syekh. Habib Syekh, ulama besar dari kota Solo, dengan penggemar ratusan ribu di berbagai wilayah tanah air ini. Bahkan mereka menamakan dirinya tuh Syeker Mania. Jangan tanya keakraban mantan gubernur Jawa Tengah dengan Gus Mufafik, Habib Lutfi, hingga keluarga Gus Dur. Itu baru dari Pak Ganjar. Apakah kita masih meragukan ke-NU-an Pak Mahfud yang lahir dan besar di Madura, sebuah wilayah yang bisa jadi Nahdliyin sejak di kandungan hingga wafat bertahun-tahun. Malah di Madura sana loh, di Madura itu dikenal lelucon ini, terkenal lelucon. Agama mereka itu NU katanya. Mana ada agama NU. Sampai leluconnya itu seperti itu di Madura itu. Mau nantang pengetahuan beliau tentang NU-an. Mau coba tes pengetahuan Pak Mahfud soal aswaja. Mau uji dengan kitab kuning. Atau masih ragu dengan jaringan NU Pak Mahfud di berbagai wilayah. Konyol namanya. Bukan hanya Pak Anies dan Cak Imin saja yang di masa kecilnya nyantri alias menempuh pendidikan di pondok pesantren. Pak Mahfud meski lebih dikenal dengan akademisi, hampir sama dengan Pak Anies, sempat mondok juga. Makanya bila ada orang yang meragukan ke-NU-an Pak Mahfud, ya tertawakan saja. Membuktikannya sederhana kok. Silahkan cari video beliau saat mengisi khutbah, ceramah, atau kajian kitab. Mudah sekali menemukan itu. Ya, mengapa kemudian penting menilai para capres dan membedah hubungan mereka dengan NU? Diakui atau tidak? Diakui atau tidak nih? NU adalah ormas dengan anggota terbesar di dunia. Kelasnya bukan kelas lokal. Ini kekuatan politik sangat besar. Yang pasti jadi upaya para politisi menggait suara dari Nahdliyin. Bukankah kita melihat selama presiden dijabat oleh Pak Jokowi, beliau sangat dekat dengan NU. Hampir semua kegiatan di tingkat nasional nih yang diadakan oleh NU maupun banomnya, presiden itu loh menyempatkan hadir. Tidak ada keraguan sedikit pun. Salah satu kontribusi besar NU menjaga NKRI tetap berdiri kokoh. Tidak mudah terpecah belah dan terjaga dengan baik. Kekuatan NU tidak hanya di politik, namun justru masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kontribusinya pada bangsa ini loh, tidak diragukan lagi. Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Maimun merupakan deretan ulama besar Nahdlatul Ulama. Yang jelas, yang jasanya ini, jelas jasanya sangat besar bagi Indonesia. Munculnya nama Mahfud MD sebagai cawapres Pak Ganjar bakal menutup niatan tokoh NU lain seandainya akan diajak berkontestasi oleh Pak Prabowo. Hampir mustahil bisa mengajak Mbak Yeni, Kiai Said, Bu Khofifah, Gus Ipul, bahkan mungkin Kiai Yahya, Ketua Umum PBNU, atau tokoh NU lainnya untuk bertarung di Pilpres dalam ajaran Nahdliyin. Jika sudah ada nih
dalam ajaran Nahdliin ya. Jika sudah ada yang muncul ke permukaan, sudah ada yang dicalonkan, dan orang itu diakui integritasnya, maka tokoh lainnya tidak akan mungkin bersedia. Ingat, adab dalam organisasi yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat kuat. Sehingga tidak akan ada lagi orang yang representasi NU jadi wakilnya Pak Prabowo. Hal ini sekaligus menggambarkan jika pasangan Amin Anies Caimin bukan representasi dari Nahdliin. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras.